metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh keterangan yang berwujud data, catatan, atau dokumen penting berkaitan dengan masalah yang diteliti. Contoh nilai rapot, nama siswa, dan lain-lain. Yang kedua, metode tes. Metode tes adalah cara pengumpulan data yang menghadapkan sejumlah pertanyaan atau suruhan-suruhan kepada subjek peneliti. Metode tes digunakan untuk memperoleh data prestasi belajar matematika, materi peluang dengan menggunakan pembelajaran game-based learning. Terus selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah tes bentuk soal uraian sebanyak 10 soal. Terdiri dari materi titik sampel, ruang sampel, peluang teoritis, dan peluang empiris. Kisi-kisi dan soal ada di lampiran 3.1 dan 3.9. Yang kedua ada uji coba instrumen penelitian. Uji coba instrumen penelitian dilakukan untuk mengetahui validasi dan reliabilitas butir-butir soal. Pengujian validitas soal dilakukan untuk mengetahui kevalidan setiap butir soal. Uji coba instrumen penelitian meliputi yang pertama ada uji validitas. Validitas merupakan syarat yang terpenting dalam suatu alat evaluasi. Suatu teknik evaluasi dikatakan mempunyai validitas yang tinggi jika teknik evaluasi atau tes itu dapat mengukur apa yang sebenarnya akan diukur. Pada penelitian ini, uji validitas yang dilakukan adalah uji validitas isi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam uji validitas isi adalah membuat kisi-kisi butir tes, kemudian menelaah butir tes. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Reliabilitas merupakan akurasi depresiasi yang dihasilkan oleh alat ukur dalam melakukan pengukuran. Reliabilitas instrumen atau alat evaluasi adalah ketepatan alat evaluasi dalam mengukur rumusan yang digunakan untuk mengetahui reliabilitas butir soal objektif. Yang ketiga ada tingkat kesukaran. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran. Besaran indeks kesukaran antara 0,00 sampai 1,0. Indeks kesukaran menunjukkan tingkat kesukaran soal. Soal dengan indeks kesukaran 0,0 menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar. Sebaliknya, jika indeks 1,0 menunjukkan bahwa soal tersebut mudah. Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran suatu soal. Sujono mengungkapkan untuk menghitung tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan rumus. Selanjutnya ada daya pembeda. Daya pembeda suatu butir tes adalah kemampuan suatu butir untuk membedakan antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah. Mengetahui daya pembeda terlebih dahulu. Mengurutkan siswa yang memperoleh nilai tertinggi sampai nilai yang terendah. Karena banyak siswa dalam penelitian ini kurang dari 100 siswa, maka menurut Ari Kunto diambil maka 50% siswa yang memperoleh nilai tertinggi dan 50% siswa yang memperoleh nilai terendah atau disebut dengan kelompok bawah. Daya pembeda butir dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya daya pembeda. Untuk mengetahui daya pembeda tiap butir soal digunakan rumus yang sudah ditentukan. Teknik analisis data. Yang pertama, uji persyarat. Uji persyarat meliputi yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Lilliefors menggunakan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis HO simpel berasal dari populasi berdistribusi normal. H1 sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Yang kedua ada uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua sampel berasal dari populasi yang sama atau tidak. Jika kedua kelompok mempunyai varians yang sama, maka kelompok tersebut dikatakan homogen. Yang selanjutnya digunakan untuk menentukan statistik pada pengujian hipotesis.
dengan menggunakan uji sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis. Siswa kelompok eksperimen dan kontrol memiliki kemampuan awal yang sama. Kontrol tidak memiliki kemampuan awal. Siswa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak memiliki kemampuan awal yang sama. Selanjutnya ada uji hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah pengaruh pendekatan pendidikan matematika realistik terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematik pada pokok bahasan aritmatika sosial. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus uji T. Nah, mengaplikasikan peluang dengan permainan ular tangga yang ternyata dapat membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran matematika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Latifah Masrifah, NIM 1908107019. Di sini saya akan menjelaskan terkait poin kedua, yaitu proses pelaksanaan proyek, di mana dalam proposal lagu dan permainan anak kemarin, kelompok kami mengambil terkait materi tentang matematika, yaitu peluang, di mana proses pelaksanaan proyek kali ini yaitu dengan menggunakan ular tangga, di mana kami sebagai seorang guru itu membuat peta ular tangga dan membuat dadu, di mana siswa-siswa akan diperkenalkan dengan permainan ular tangga yang akan mengeluarkan peluang. Nah, dari mana peluang itu? Peluang itu dari dadu yang mereka ambil dan angkanya yang mereka keluar, maka itu yang disebut peluang. Nah, sedangkan yang poin ketiga yaitu hasil analisis temuan. Nah, dari hasil analisis temuan kali ini dari kelompok kami yaitu menemukan hasil bahwa dengan menggunakan permainan ular tangga membuat anak lebih aktif dan membuat anak lebih cenderung kepada tingkat kesukaran dalam pembelajaran peluang itu memudahkan anak. Nah, jadi anak yang tadinya bingung dalam peluang itu seperti apa, bagaimana cara mengoperasikan peluang. Nah, anak ini lebih paham dan lebih mudah dalam memahami pelajaran tersebut. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.